Juragan Rupiah mempersembahkan tahun baru, resolusi pun harus baru, terkecuali target finansialmu. Temukan cara-cara cerdas untuk mengatur keuanganmu di tahun 2024. Tahun baru selalu membawa kesempatan dan peluang baru, tak kecuali pada tahun 2024 ini, termasuk dalam hal mengatur keuangan. Setelah mengevaluasi keuangan di tahun sebelumnya, saatnya kita menyambut tahun baru 2024 dengan strategi keuangan yang lebih matang dan efektif. Tahukah kamu sebuah survei yang dilakukan oleh Bankrate yang dilaporkan oleh Sound, sekitar 78% orang dewasa di Amerika mengalami kesulitan tidur akibat tekanan sehari-harinya seperti masalah keuangan. Lebih dari 56% responden yang berusia 18 tahun ke atas mengatakan bahwa kekhawatiran finansial seperti pengeluaran hari-hari, tabungan untuk pensiun, dan biaya perawatan kesehatan menjadi sebab utama mereka sulit tidur. Apakah kamu mengalami masalah yang serupa? Kalau iya, yuk kita simak video mengenai cara mengatur keuangan yang lebih efektif. Yang pertama, kita mengenali penyebab boncos. Nah, dilansir dari laman resmi CNBC Indonesia, ada 3 faktor utama yang tidak kita sadari. Yang pertama itu tidak mempunyai tujuan menabung. Menabung tanpa tujuan yang jelas seringkali membuat kita menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak terduga, bahkan tidak penting. Misalnya kita pergi ke mall dan melihat banyaknya diskaun, kita cenderung membeli barang-barang tersebut demi memuaskan keinginan untuk menggunakan uang tabungan tanpa berpikir panjang. Yang kedua, kesalahan tersebut adalah hobi mengalahkan segalanya. Hobi atau keseringan seringkali membuat kita rela mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Misalnya, mereka yang memiliki hobi otomotif akan rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi aksesoris terbaru untuk motor atau mobilnya. Yang ketiga, satu rekening untuk semua. Menggunakan satu rekening untuk semua kebutuhan kerap kali membuat kita kehilangan kontrol atas pengeluaran. Tanpa pencatatan yang jelas, uang bisa cepat habis dan tanpa kita sadari. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada 10 cara mengatur keuangan pada tahun 2024. Lantas, bagaimana cara mengatur keuangan yang efektif di tahun 2024? Dilansir dari Tempo, ada beberapa tips yang dapat mengatur keuangan yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tentukan tujuan keuangan yang jelas. Mulailah dengan menerapkan tujuan keuangan yang spesifik. Seperti, ini mau beli rumah, ini mau membayar hutang, atau menabung untuk pendidikan anak. Tujuan yang jelas akan membantu kita untuk mengarah pengeluaran dan investasi dengan lebih efektif. Tips yang kedua, membuat anggaran tahunan. Susunlah anggaran keuangan yang rinci untuk 1 tahun ke depan. Hitung pendapatan dan alokasikan untuk pengeluaran, investasi, tabungan, dan lain-lain. Anggaran tahunan memudahkan dalam mengontrol pengeluaran dan mengalokasi dana secara bijak. Yang ketiga, menjadi lebih selektif dalam saat berbelanja. Dalam menerapkan rencana keuangan, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Fokuslah pada pembelian yang benar-benar penting dan hindari pengeluaran atau hanya untuk memenuhi gengsi. Gunakan daftar belanja untuk mendapatkan pembelian yang tidak direncanakan dan selalu melakukan perbandingan harga sebelum memutuskan untuk membeli. Yang keempat, prioritaskan dana darurat dan dana pensiun. Sisihkan dana darurat yang serta dengan 3-6 bulan biaya hidup untuk menghadapi situasi tak terduga. Dana darurat itu penting sebagai jaring pengaman finansial. Tak hanya itu,
Menabung untuk masa pensiun adalah bahagian penting dari perencanaan kewangan. Sisihkan 5-10% dari pendapatan kotor kamu untuk mendapatkan dana pensiun. Pertimbangkan berbagai opsi investasi untuk pensiun dan pastikan untuk konsisten dalam menyisihkan dana ini setiap bulan. Yang kelima, bayar hutang dan kurangi beban kewangan. Prioritaskan pelunasan hutang, terutama yang memiliki bunga yang tinggi. Jika kamu memiliki hutang, buatlah rencana untuk melunasinya secepat mungkin. Jika kamu memiliki uang tambahan, gunakan untuk melunasi hutang sebelumnya daripada membuat hutang baru. Selain itu, menghindari hutang konsumtif. Mengelola hutang dengan bijak adalah kunci untuk memperbaiki kewangan di tahun akan mendatang. Poin yang keenam daripada 10 tips, mempertimbangkan juga untuk melakukan poin yang keenam itu adalah investasikan dengan bijak. Mempertimbangkan juga untuk melakukan investasi jangka panjang. Ini bisa berupa saham ataupun emas ataupun properti. Investasi jangka panjang seringkali memberi imbal hasil yang lebih stabil dan dapat menjadi sumber pendapatan pasif di masa depan. Namun sebelum memulai investasi, pahami lebih dahulu tentang folio resiko untuk mengetahui tingkat toleransi individu terhadap resiko yang dapat resikonya itu bisa dibagi kepada 4 kategori, iaitu sangat konservatif, moderat dan agresif. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah evaluasi dan perbaharui rencana. Lakukan evaluasi dan sesuaikan rencana kewangan dengan perubahan kondisi kewangan atau kehidupan pribadimu. Evaluasi ini penting untuk memastikan rencana kewangan lebih relevan dan bisa berjalan dengan baik. Misalnya pada tahun 2023, statusmu masih lajang dan pada pertengahan 2024 kamu memutuskan untuk membangun rumah tangga. Maka perencanaan keuanganmu juga akan berubah. Yang kedelapan yaitu memperhatikan perlindungan asuransi. Pastikan kamu memiliki asuransi secukupnya kebutuhanmu dan mampu mengamankan keuanganmu dari risiko yang tak terduga. Nah, itu seperti asuransi kesihatan, jiwa maupun properti yang dapat meliputi kenderaan, rumah, perjalanan dan sebagainya. Yang kesembilan, literasi kewangan terus-menerus. Meningkatkan pengetahuan tentang manajemen kewangan, investasi, strategi kewangan, itu penting. Edukasi dan literasi kewangan yang berkelanjutan akan membantumu dalam membuat keputusan kewangan yang lebih baik. Yang selanjutnya itu yang ke-10, fleksibilitas dan penyesuaian. Jadi perencanaan kewangan tetap fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi kehidupan. Fleksibilitas ini penting untuk mengakomodasi kebutuhan dan tujuan kewangan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, itulah 10 cara efektif mengatur kewangan di tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat yang memberikan motivasi, edukasi dan inovasi kepada rekan-rekan semuanya. Jika video ini membuat rekan-rekan lebih berkesan, jangan lupa di like, subscribe dan di share. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.